Kita ambil hikmahnya saja. Hmm. Walaupun kembali lagi kalau ini mau ditarik kembali, mau disambung-sambungkan dengan mengenai ijazah Pak Jokowi dan sebagainya, itu kami lihat sangat tidak berdasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel info kita, saudara-saudara. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat-sahabat, Yakub Hasibuan bikin Dokter Tifa tak berkutik. Kalau makam ibu Pak Jokowi mau disambung-sambungkan mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi, itu sangat tidak berdasar, saudara-saudara, menurut saya. Ya, kalau memang Tifa ingin mencari tentang keaslian ijazah Pak Jokowi, ya kan, itu tidak mungkinlah ke makam. Makam itu kan tempat keramat, tempat ziarah, bolehlah kalau ke makam ziarah. Tapi kalau dikait-kaitkan dengan penelitian ijazah Pak Jokowi, itu sangat tidak berdasar menurut saya. Apa hubungannya ijazah dengan makam? Kira-kira menurut saudara gimana ini? Kayaknya Tifa ini semakin lama semakin nyeleneh, semakin aneh, ya kan? Masa nyari apa meneliti keaslian ijazah kok ke makam? Itu dalilnya apa, dari mana? Kalau memang makam itu berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi, itu benar-benar sangat di luar nalar. Itu enggak normal itu. Yang meneliti ijazah ke makam itu orangnya enggak normal. Benar-benar itu sudah di luar batas, ya kan? Kalau meneliti ijazah sampai ke makam itu udah di luar batas. Itu peneliti apa itu? Mau ketemu malaikat mungkar nakir mungkin, ya. Mau meneliti mungkar nakir mungkin si Tifa itu. Makanya dia ke makam, atau mencari wangsit agar bebas dari penjara, agar tidak dipenjara. Baik, saudara-saudara semua, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut. Sebelumnya mohon bantuannya dengan menekan tombol subscribe, like, agar channel ini bisa berkembang, ya saudara-saudara. Bagi yang sudah memberikan dukungannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga berkah, semoga lancarkan rezekinya, ya, dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga mencari historinya seperti apa di rumahnya. Kalau kami kan melihatnya mungkin biasanya kan kalau kami lihat dari gaya-gaya yang pattern seperti ini, ya mungkin mengagumi gitu kan. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Walaupun kembali lagi kalau ini mau ditarik kembali, mau disambung-sambungkan dengan mengenai ijazah Pak Jokowi dan sebagainya, itu kami lihat sangat tidak berdasar. Memerhatikan juga dari jauh, ini kira-kira dalilnya apa nih, arahnya mau kemana.
Karena kalau kita mau melihat ini tentang keaslian ijazah Pak Jokowi kan sudah sangat jauh dan tidak mungkin mencari keaslian ijazah ke makam gitu kan. Kalau memang itu berkaitan dengan ijazah, meneliti ijazah itu sangat di luar batas dan sangat tidak ada kaitannya Mas ya. Kalau memang itu mengenai ijazah. Karena kenapa? Karena dari awal kami sudah duga juga, sebenarnya seluruh jenis penelitian itu adalah sah-sah saja sepanjang tidak merugikan orang lain atau sepanjang tidak melawan hukum. Itu yang selalu kami sampaikan. Jadi ya kami juga mengawasi terus, selama itu tidak ada yang dirugikan, selama tidak merugikan klien kami, selama tidak mencemarkan nama baik klien kami, selama juga tidak masuk unsur pidana, ya silakan saja. Mana tanggapan Anda mengenai sejumlah pihak yang membuat penelitian mengenai silsilah keluarga Jokowi? Ya tentunya kalau dari kami sih santai saja, justru kami mengapresiasi, kami berterima kasih kalau memang ada orang yang mau mengunjungi makam dari keluarga atau leluhur dari Pak Jokowi dan juga mencari historinya seperti apa di rumahnya. Kalau kami kan melihatnya mungkin biasanya kan kalau kami lihat dari gaya-gaya yang pattern seperti ini ya mungkin mengagumi gitu kan. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Walaupun kembali lagi kalau ini mau ditarik kembali, mau disambung-sambungkan dengan mengenai ijazah Pak Jokowi dan sebagainya, itu kami lihat sangat tidak berdasar dan tidak ada kaitannya gitu ya. Baik, Mas Yakub, ini dari ijazah sampai ke silsilah, apakah menurut Anda sebagai tim hukum langkah ini sebagai bentuk pengawasan publik yang sah atau justru ini sudah kelewat batas privasi dan juga etika? Kalau memang itu berkaitan dengan ijazah, meneliti ijazah itu sangat di luar batas dan sangat tidak ada kaitannya Mas ya. Kalau memang itu mengenai ijazah. Karena kenapa? Karena dari awal kami sudah duga juga bahwa kalau ingin benar-benar mencari kebenaran mengenai keaslian ijazah, seharusnya permasalahan ini sudah selesai jauh dari sebelum-sebelumnya. Karena ini kan sudah berbulan-bulan, kalau kita hitung saja dari Maret lah, nggak usah jauh-jauh. Itu mungkin sudah 7 bulan sampai sekarang. Tapi itu kenapa masih belum selesai dan sekarang malah masuk kepada mengunjungi makam dan sebagainya. Jadi kami lihatnya sih kalau itu disambungkan dengan ijazah, sudah sangat tidak relevan. Baik, Mas Yakub. Begitu, Mas. Ya, saya akan ke Dr. Tifa. Dr. Tifa, bagaimana tanggapan Anda atau apa yang sudah Anda temukan dari hasil penelitian yang Anda lakukan saat ini berkaitan dengan silsilah Jokowi? Sebetulnya penelitian terkait dengan masa lalu pemimpin besar dunia itu sudah sering sekali dan jamak sekali dilakukan. Jadi tidak perlu ada resistensi di situ. Terutama juga terkait dengan penelitian terhadap pemimpin yang memang punya rekam jejak masa lalu yang misterius ya, yang memang kemudian menimbulkan banyak polemik, banyak debat dan sebagainya. Itu biasa saja, seperti tadi Mas Yakub sampaikan, itu sebuah penelitian yang biasa saja masuk di dalam domain penelitian ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tugas seorang peneliti, seorang akademisi itu adalah menjawab pertanyaan yang banyak terjadi di masyarakat dan kemudian menimbulkan sebuah dinamika di masyarakat ya. Jadi ini tugas kami, jadi panggilan. Kemudian kalau ini dikaitkan dengan ijazah ya, semua itu kan merupakan bagian dari comprehensiveness ya dari seseorang kan gitu ya. Dan mengapa kemudian menjadi polemik atau pertanyaan dari banyak masyarakat? Karena memang semuanya itu serba penuh dengan pertanyaan yang memang membutuhkan metodologi riset di sini. Jadi itu visi misi kami ya. Jadi insya Allah dalam waktu dekat trilogi tentang Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming itu akan segera kami terbitkan, di mana buku yang pertama itu adalah kompilasi dari penelitian kami bertiga, Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar dan saya sendiri. Itu buku Jokowi's White Paper yang sudah terbit dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Jokowi's Dark File ya, atau jejak masa lalu Jokowi, dan nanti buku trilogi yang pamungkas adalah Gibran's Black Paper ya. Nah, ini masyarakat semuanya seluruh Indonesia tuh kami biasakan ya, kami edukasikan untuk apabila ada pertanyaan atau apabila ada permasalahan yang ini menimbulkan sebuah kulminasi debat dan sebagainya, itu harus dijawab dengan sebuah penelitian yang metodologis, valid dan layak dipertanggungjawabkan. Baik. Oleh karena itu kami
kami sedang melakukan langkah dengan sangat hati-hati ya, termasuk kemudian kunjungan kami ke beberapa situs di Solo dan sekitarnya. Baik, Mas Yakub, hak publik untuk tahu, apakah Anda setuju? Ya tentu kalau kita bicara secara umum ya itu benar. Silakan saja, sorry. Kalau ada orang-orang yang ingin melakukan penelitian seperti apa kan itu hak mereka. Cuman kembali lagi harus saya tekankan di sini Mas, jika ini dihubungkan dengan ijazah saya tidak melihat relevansinya. Makanya dari kami juga mungkin lebih menunggu sekarang, kami memerhatikan juga dari jauh ini kira-kira dalilnya apa nih, arahnya mau kemana. Karena kalau kita mau melihat ini tentang keaslian ijazah Pak Jokowi kan sudah sangat jauh dan tidak mungkin mencari keaslian ijazah ke makam gitu kan. Jadi ya kita menunggu. Jadi kalau nanti akan dikeluarkan dalil baru, teori baru atau hasil penelitian yang baru, ya silahkan saja. Namun kami menunggu dan kami juga tetap memonitor seluruh perkembangan yang ada gitu Mas. Baik, Dokter Tifa, apa yang Anda lakukan dinilai melampaui batas. Anda setuju? Iya, sebetulnya kan penelitian itu selalu berproses ya, dinamis. Jadi ini adalah sebuah living research ya Mas Yakub dan teman-teman semuanya. Ini adalah sebuah bentuk living research di mana kita melakukan penelitian yang terus kita uji hipotesisnya, kemudian nanti akan menjadi sebuah tesis ya. Jadi ini kita pada tataran hipotesis yang kita ambil dari pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka di masyarakat Indonesia. Dan kemudian mudah-mudahan bisa menghasilkan sebuah tesis yang established ya. Tapi ini kami dekati dengan sebuah metodologi penelitian yang ketat sekali ya, argumentasinya, kemudian metodologinya juga sangat ketat, sehingga kami tidak tergesa-gesa untuk menarik kesimpulan menjadi sebuah tesis ya. Ini tesis ini kata ilmiah ya, bukan tesis S2 bukan ya. Jadi simpulan hipotesis itu kita uji dengan data, kita uji dengan observational studies, kita uji juga dengan literature review sesuai dengan similarity dari para peneliti ya. Jadi beliau ini sudah menjadi domain publik ya, sudah menjadi sosok yang menjadi domain publik dan akan tercatat dalam sejarah. Nah, kita ya terpanggil untuk membuat sejarah itu bukan sebuah sejarah yang misterius, sebuah sejarah yang penuh dengan tanda tanya, dan sebuah sejarah yang gelap gulita apalagi. Maka kita membantu masyarakat dan membantu sejarah Indonesia untuk menegaskan seperti apa sesungguhnya jejak masa lalu Jokowi. Dan kalau kemudian kita kaitkan dengan soal dokumen ijazah misalnya, itu adalah soal perilaku ya, yang memang menimbulkan sebuah persoalan besar karena sampai dengan hari ini kami sudah finish ya di dalam penelitian kami terkait dengan ijazah Joko Widodo, dan apalagi sudah dibuktikan juga otentitas dari penelitian kami atau simpulan dari penelitian kami bahwa ijazah Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM itu 99,99% ya, berdasarkan dari simpulan Dr. Roy Surya adalah palsu. Baik, silsilah klien Anda diragukan, Mas Yakub. Seperti apa tanggapannya? Ya, ini yang sebenarnya saya sudah berulang kali mengatakan juga Mas, bahwa sebenarnya seluruh jenis penelitian itu adalah sah-sah saja sepanjang tidak merugikan orang lain atau sepanjang tidak melawan hukum. Itu yang selalu kami sampaikan. Jadi ya kami juga mengawasi terus, selama itu tidak ada yang dirugikan, selama tidak merugikan klien kami, selama tidak mencemarkan nama baik klien kami, selama juga tidak masuk unsur pidana, ya silakan saja. Jadi kalau kami lebih memilih melihat saja, memantau saja, justru kalau dari klien kami pun dan juga keluarganya, kalau kita lihat kemarin Mas Gibran juga menanggapi malah mengatakan terima kasih telah dikunjungi, ya itu kan kami juga melihatnya juga biasa-biasa saja, justru beliau sebagai seorang negarawan juga tidak mempermasalahkan, jadi kami juga melihatnya, ya kita lihat aja, ini arahnya mau kemana. Sepanjang ini sih sejauh ini kami lihat biasa saja. Namun kembali lagi, kami tetap memantau dan kami lebih memilih untuk fokus pada permasalahan yang masih ada. Kalau dari sisi kami kan, kami masih memiliki satu laporan di Polda Metro Jaya yang masih berjalan. Kami lebih memilih untuk lebih fokus ke situ. Mudah-mudahan ada perkembangan untuk di situ, Mas.